Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, waalaikumsalam. kami dari kelompok kata dan namanya terserah. Ya, eh, dengan anggota saya Muhammad Adnan Alwafi dengan NRP 5025241223 dari kelas D dan teman saya Ahmad Satrio Ar-Rahman dengan NRP 5025241061 dari kelas D. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang program yang kami buat untuk tugas network programming G01 ini. Nah, sederhananya fungsi program ini tuh eh, dia membuat multi client eh terminal untuk klien yang bisa melakukan banyak hal. Nah, sederhananya untuk servernya itu ada komunikasi inti yang sama di mana mereka bisa send message and receive message menggunakan pendekatan length prefix framing. Alhasil, setiap kali mereka mengirim pesan teks, kode akan membungkus panjang pesan tersebut dalam 4 byte header menggunakan modul struct untuk big endian unsigned integer. Nah, saat diterima, program akan membaca 4 byte pertama dulu untuk mengetahui berapa banyak data yang harus diterima selanjutnya. Lalu, ada send file chunk dan receive file chunk. Nah, tugas fungsi ini adalah untuk transfer file yang dimana data tidak dikirim sekaligus agar tidak membuat RAM penuh, terutama untuk yang filenya besar. Melainkan file dibaca dan dikirim dalam potongan kecil atau chunks, misalnya kayak 4096 atau sekitar 8192 byte. Nah, transfer file akan diakhiri dengan sentinel value header dengan panjang 0 untuk memberitahu bahwa penerima sudah selesai dikirim. Nah, ini juga mendukung semuanya slash list atau melihat isi folder storage. Slash download mengunduh file dari server dan slash upload mengunggah file ke server. Nah, untuk arsitektur penanganan klien dari setiap 4 server itu sedikit berbeda, di mana pada server sync.py itu digunakan untuk synchronous atau blocking, di mana cara kerjanya server akan berjalan secara berurutan sekuensial, di mana saat satu klien terhubung, server akan masuk ke dalam loop untuk melayani klien tersebut hingga ia memutuskan koneksi atau terputus. Kekurangannya karena dia bersifat blocking, sehingga jika ada dua klien yang mencoba terhubung saat server sedang melayani klien pertama, klien kedua harus mengantre dan tidak akan dilayani hingga klien pertama selesai. Server ini tentu saja tidak cocok kalau banyak pengguna yang bersamaan. Lalu kedua, ada program kami namanya serverthread.py. Nah, gunanya apa? Dia sederhananya untuk multi trading, di mana setiap kali ada klien baru yang terhubung pada self server accepting fungsi itu, server akan membuat sebuah thread baru menggunakan class client trading thread, dan setiap thread akan berjalan secara independen untuk melayani kliennya masing-masing. Nah, kelebihannya ini sangat mudah dipahami dan bisa menangani banyak klien secara bersamaan. Tapi kekurangannya, dia membuat banyak thread yang memakan cukup banyak memori atau RAM serta CPU. Jika misalkan ada ribuan klien, server ini bisa otomatis sangat berat dan juga terdapat penggunaan trading log untuk mencegah rest condition untuk mengakses daftar all clients. Lalu ketiga, program kami ada server select.py. Nah, gunanya apa? Dia sederhananya itu adalah I/O untuk multiplexing dengan select. Jadi cara kerjanya, dia menggunakan fungsi bawaan sistem operasi select.select, di mana server mendaftarkan semua soket, baik soket server utama maupun soket dari masing-masing klien, ke dalam sebuah daftar. Select ini akan memantau daftar tersebut dan hanya akan membangunkan program jika ada soket yang sudah siap dibaca. Misalkan ada pesan masuk atau ada klien baru. Nah, kelebihannya ini jauh lebih hemat sumber daya ketimbang multithreading. Dikarenakan hanya butuh satu thread untuk menangani banyak klien. Namun, sayangnya, fungsi select ini biasa memiliki batas maksimal file deskriptor yang bisa dipantau. Misalkan kayak sekitar 1024 lah biasanya. Sehingga kurang cocok untuk skala yang masif.
Dan terakhir untuk server, ada yang namanya server poll.py, di mana dia adalah I/O untuk multiplexing dengan menggunakan poll. Nah, ini adalah versi modern dan very scalable dari server select.py. Nah, cara kerjanya gimana? Dia menggunakan select.poll. Konsepnya mirip sama yang sebelumnya, yaitu select, namun dia menggunakan sistem pendaftaran event driven, di mana setiap soket didaftarkan bersama dengan jenis event yang ingin dipantau. Misalkan kayak poll in untuk data masuk, poll out untuk soket yang siap dikirimi data. Kelebihannya, dia tuh sangat efisien dan lebih cepat daripada select. Karena tidak perlu melakukan iterasi pada seluruh daftar soket setiap kali ada pengecekan. Dan tentu saja dia tidak memiliki batasan jumlah 1024 koneksi. Nah, ini adalah cara yang umum digunakan dalam sistem berbasis Linux atau Unix untuk server kinerja tinggi. Dan terakhir, setelah server ada client. Nah, pada client.py ini adalah antarmuka interaktif yang menghubungkan antara si user pengguna dengan server yang sedang dijalankan. Dia memiliki multiplexing input, di mana klien ini cukup pintar karena menggunakan select untuk memantau dua hal sekaligus secara bersamaan, di mana klien atau soket dari server memantau jika ada pesan masuk atau file broadcast atau balasan atau hal lainnya. Dan kedua, ada sys.stdin, yang dimana dia tuh merupakan keyboard input, memantau jika si pengguna atau si user mengetikkan sesuatu di terminal. Cara kerjanya, dia tuh menggunakan select di sisi klien. Nah, di mana dia bisa menerima broadcast dari pengguna lain bahkan ketika si klien tersebut sedang asik mengetik di terminal tanpa harus membuat programnya itu nge-freeze. Nah, file otomatis akan diunduh dan disimpan di dalam folder client_storage. Baik, singkatnya itu adalah penjelasan dari program kami, baik klien maupun server. Untuk demonstrasinya kepada Satrio dipersilahkan. Baik-baik, mungkin dari saya ini akan mendemokan dari yang pertama yaitu dari server sync terlebih dahulu. Jadi kita Python server sync. Nah, sini dia sudah terbuka di port 5000. Dan kita akan menjalankan program kliennya. Dan kebetulan si klien ini juga sudah sudah melakukan setting untuk komunikasi servernya juga di port 5000. Nah, di sini di servernya terdeteksi bahwa terdapat klien yang terkoneksi ini dengan port ini. Ini apa namanya untuk klien yang ini. Kemudian kita akan melakukan yaitu untuk pertama command/list, yaitu untuk mengelis file-file yang ada di server. Nah, file-file di server ini dia tuh terletak di dalam folder storage, di mana ini terdapat ada 5 file, terus kemudian yang di return dari servernya itu juga terdapat 5 file seperti itu. Dan kita akan membuat file sederhana, misalnya kita akan membuat file sementara untuk pengujian server test.txt. Nah ini. Nah, ini kita akan membuat file sementara untuk pengujian /upload. Ini kita melakukan /upload untuk file yang baru kita buat yaitu test3. Nah, sini terlihat bahwa uploadnya itu berhasil. Jika kita cek di storage, itu dia akan terlihat dari test3 ini. Nah, kemudian kita coba untuk mendownload kembali si file yang udah kita upload barusan dari test3.txt dengan menggunakan command/download. Terus file namanya mungkin kita cek dulu aja di list. Nah, di list dia terdeteksi bahwa terdapat ini test3.txt. Kemudian kita coba download file tersebut. Namanya ini. Nah, sini dia kliennya itu sukses dan save to client storage di test3. Kita cek di client storage. Nah, dapat si test3 ini dengan konten yang sama.
test3.txt. Nah, ini nama nama yang kayak diupload tadi. Oke. Ini untuk juga untuk kalau semisal ada karena kita menggunakan server yang dia versinya sync, maka ketika ada klien lain yang mencoba untuk masuk, maka dia akan nge-hang terlebih dahulu sampai klien yang ini itu kita quit. Nah, ini baru dia bisa masuk seperti itu. Nah, mungkin untuk sisanya itu untuk server yang lain itu mungkin saya akan mendemokan di sini dapat fitur broadcast di mana kita akan mencoba untuk apa namanya ketika ada dua kalian yang terhubung secara langsung gitu. Jadi kita akan mencoba untuk yang pertama untuk server select terlebih dahulu nih dengan port yang sama. Terus kemudian ini ada klien ya. Nah, si klien ini akan terdeteksi untuk masuk ke servernya. Terus kedua kita nih seperti ini dulu. Kemudian ada klien lain ini mau coba masuk dan karena kita tidak menggunakan handling kliennya tidak menggunakan sync lagi di mana dia akan ngeblok klien lain dia apa namanya dia itu hanya akan melayani satu klien dalam satu waktu. Tapi kalau kita menggunakan metode yang lain kita bisa untuk menghandle beberapa klien dalam satu waktu sekaligus. Nah, di sini kita akan mencoba mengkoneksikan klien lain. Nah, ketika kita menggunakan klien lain, maka di klien yang pertama connect tersebut, dia akan memunculkan sebuah broadcast di mana dia akan menampilkan bahwa ada klien dengan port ini itu join di apa namanya di servernya. Nah, ini tuh karena tadi ada fitur yang di kliennya itu dia menggunakan select dan dia itu ngelisten untuk servernya apakah ada pesan broadcast yang terkirim. Jadi dia itu akan mengirimkan broadcast-nya itu ke semua klien tapi tidak untuk si servernya itu sendiri atau si klien yang baru terkoneksi. Jadi di sini tidak ada Hamzah di mana? broadcast-nya seperti itu. Ini dan kliennya juga bisa mengakses seperti biasa. Dan ketika kita exit, maka klien yang lain bisa melihat bahwa ada klien yang dia itu left gitu dari servernya. Seperti itu. Ini masih sama kayak yang tadi. Misal kita mau ngupload file yang sama, test3.txt. Oh, aneh. Nah, ini maka dia masih sama, masih bisa test3.txt. Nah, sama seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin untuk server dengan metode poll ya, masih sama Python client ini, terus kita coba untuk koneksikan klien lain. Nah, ini progresnya juga masih sama. Kalau kita menggunakan fitur upload, ini juga masih sama. Terus kita coba download dari sini. Juga masih bisa. Ini dari Salak itu sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan, hanya saja metode Salaknya itu untuk menghandle kliennya itu bisa menggunakan Salak tapi menggunakan poll seperti itu. Kita coba exit. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk yang thread ini juga sebenarnya sama saja. Nah, untuk menunjukkan aja kalau ini tuh bisa semua. Ini masih sama. Itu. Terus coba kita list, coba kita create file baru, misal agak panjang. Itu kita coba upload test4.txt sini. Kita coba list di sini juga terdeteksi. Kita coba download. Ini juga masih aman. Client storage. Nah, ini
Ya, mungkin itu demo dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ardan. Baik, sekian terima kasih ya Mas Satrio. Jadi mungkin cukup itu saja dari presentasi dari kami kelompok. Kata Adan namanya terserah. Ya. Dari kelas D. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.